warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di podcast Ruang Edukasi Islam. Podcast yang akan membahas isu-isu pendidikan dari sudut pandang Islam dengan bahasa yang sangat santai dan mudah untuk dipahami. Saya yakin kita semua pernah mendengar kalimat Tutwuri Handayani. Kalimat itu bahkan ada di logo Kementerian Pendidikan Indonesia. Tapi pernah nggak sih kita benar-benar bertanya apa sebenarnya makna di balik semboyan itu? Kalau melihat kondisi pendidikan sekarang, muncul pertanyaan yang cukup menggelitik mungkin. Anak-anak sekarang memang sangat pintar, nilai bagus, jago teknologi, bahkan sudah akrab dengan artificial intelligence atau AI. Tapi di sisi lain, kita juga sering mendengar berita tentang perundungan sekolah, siswa yang kurang menghormati guru, hingga maraknya penyebaran ujaran kebencian di media sosial. Lalu, apakah pendidikan kita sudah berhasil? Atau jangan-jangan kita terlalu sibuk mengejar nilai sampai lupa membentuk karakter? Nah, pertanyaan itu akan kita bahas dengan dua narasumber yang saat ini sudah hadir bersama saya. Kita akan mengulas pemikiran tentang Ki Hajar Dewantara dan melihat bagaimana gagasan beliau ternyata sangat dekat dengan nilai-nilai pendidikan Islam. Nah, saat ini kita mulai dengan narasumber kita yang pertama, yaitu ada di samping saya sahabat Ristinaya Abanti. Nah, mungkin masih banyak nih yang mengenal Ki Hajar Dewantara ini sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Padahal pemikiran beliau itu lebih jauh dan lebih luas dari itu. Mungkin sahabat Naya bisa menjelaskan sedikit tentang apa itu pendidikan. Oke, kalau kita bicara tentang Ki Hajar Dewantara, sebenarnya nama asli beliau itu adalah Raden Mas Suwadi Swedarningrat. Ya. Beliau ini lahir di Yogyakarta pada tahun 1889. Yang menarik, walaupun beliau lahir di keluarga bangsawan, justru beliau lebih memperjuangkan hak pendidikan warga Indonesia untuk mendapatkan hak pendidikan yang sama. Beliau berpikir pendidikan bukan hanya sekedar untuk memintakan rakyat Indonesia, tetapi juga untuk mengubah pola pikir dan juga mengubah kepribadian rakyat Indonesia menjadi pribadi yang merdeka. Merdeka di sini bukan diartikan sebagai seseorang yang bebas melakukan apa saja, tetapi merdeka di sini mereka bisa berpikir, bisa mengambil keputusan dan bertanggung jawab atas segala hidupnya. Beliau pernah mengatakan bahwa pendidikan adalah suatu proses menuntun segala kekuatan atau kekuasaan anak agar mereka mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Artinya apa? Artinya guru tidak memaksa setiap anak untuk menjadi seperti yang mereka inginkan, tetapi guru merangkul anak, membantu anak untuk berkembang sesuai potensi yang ia miliki. Seperti itu. Oke, nah begini sahabat, mungkin yang paling terkenal dari Ki Hajar Dewantara itu adalah semboyan beliau yang Engar Sosung Tulodo, Engar Nadil Mangun Korso, Tutwuri Handayani. Nah, mungkin sahabat bisa menjelaskan arti dari semboyan tersebut. Ya seperti yang kita ketahui, ada 3 prinsip yang sampai sekarang ini masih mendominasi di pendidikan era sekarang. Yang pertama, Ingarso Sung Tulodo, artinya ketika berada di depan, guru harus menjadi teladan yang baik. Yang kedua, Ingmadya Mangun Karso, artinya ketika berada di tengah pendidik harus menjadi sosok yang memotivasi dan mendukung. Yang ketiga, Tutwuri Handayani, artinya ketika murid sudah mulai berkembang, guru harus tetap mendorong dari belakang. Menurut saya, 3 prinsip ini masih sangat relevan di era pendidikan sekarang, karena guru bukan hanya tentang mengajar, tetapi juga membimbing. Iya, menarik sekali ya sahabat. Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada narasumber kita yang kedua, yaitu sahabat Ikanil Naumuna. Nah, kalau kita lihat dari perspektif Islam,
apakah pemikiran Ki Hajar Dewantara ini sejalan dengan ajaran agama Islam ini? Menurut sahabat Ika bagaimana? Ya, justru sangat-sangat sejalan karena di dalam Islam dikatakan pendidikan bukan hanya untuk orang-orang pintar saja, tetapi melainkan membentuk manusia seperti kita yang beriman, terus bertakwa dan berakhlak mulia. Sahabat, dan Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Dan sesungguhnya dan ilmu memang penting, tetapi ilmu harus memiliki akhlak agar bermanfaat bagi diri kita sendiri maupun orang lain. Terus kalau kita lihat di sembilan Engarso sing keluarga ini sangat mirip-mirip uswatun hasanah, yaitu perteladangan. Dalam Islam seorang pendidik tidak hanya menjadi seorang pendidik yang baik, tetapi contoh-contoh baik yang dan bagus bagi peserta didiknya. Karena itu guru dalam ajaran Islam bukan hanya sekedar menyampaikan materi pelajaran saja, melainkan membimbing, mendidik, memotivator sekaligus teladan bagi peserta didiknya. Selain itu, Ki Hajar Dewantara juga menekankan bahwa alasannya pendidikan harus memerdekakan manusia. Karena apa? Ya karena pendidikan adalah sarana untuk membebaskan manusia dari kebodohan, keterbelakangan dan ketergantungan melalui pendidikan agar seseorang dapat berpikir secara kritis, mandiri maupun bertanggung jawab. Islam juga mengajarkan kita pentingnya keseimbangan antara ilmu pengetahuan dan akhlak mulia. Dan anak seseorang yang memiliki ilmu tinggi tetapi tidak memiliki akhlak yang baik dapat disalahgunakan ilmunya. Sebaliknya, akhlak yang baik dan bagus akan menjadikan ilmunya tersebut membawa manfaat bagi kita maupun orang lain nantinya. Oke, baik. Nah, kalau selain dari itu, Ki Hajar Dewantara juga memiliki konsep TRI Pusat Pendidikan ya. Nah, sahabat Ika bisa menjelaskan nggak tentang TRI Pusat Pendidikan itu? Betul sekali, Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa keberhasilan pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab di sekolahan, tetapi juga harus melibatkan tiga lingkungan, yaitu keluarga, sekolah maupun masyarakat. Ketiga lingkungan ini saling melengkapi nantinya. Dan dalam perspektif Islam, akidah akhlak itu, sekolah berperan mengembangkan ilmu pengetahuan pertama, keterampilan serta membentuk karakter anak-anak peserta didiknya nanti. Sementara masyarakat menjadi tempat anak mempraktikkan nilai-nilai yang dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Karena itulah ketiga lingkungan itu harus saling bekerja sama nantinya. Pendidikan tidak bisa hanya dibebankan kepada orang tua, terus sekolah ataupun masyarakat. Mereka nantinya akan terlatih di generasi-generasi yang cerdas, terus beriman, bertakwa mulia, dan nantinya mampu memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Nah, menarik sekali ya. Sekarang kita masuk ke kondisi yang nyata nih. Menurut sahabat, apa sih tantangan pendidikan di Indonesia saat ini? Oke, kalau tantangan pendidikan di era sekarang itu bukan karena kurangnya akses pendidikan. Karena kalau kita lihat banyak mahasiswa atau siswa sekarang memakai teknologi. Justru tantangan kita sekarang itu untuk membentuk karakter seorang anak. Sebagai contohnya, ada kasus seorang siswa merekam secara diam-diam gurunya lalu mengunggahnya ke internet. Padahal kalau kita lihat sebenarnya murid itu mempunyai nilai akademik yang tinggi. Artinya apa? Artinya ilmu mereka itu bertambah, tetapi secara karakter mereka itu berkurang atau bahkan merosot. Itu. Ini menjadi pengingat bahwa pendidikan tidak hanya untuk mengejar angka, tetapi juga karakter harus tetap ditekankan. Nah, berarti masalahnya bukan berada pada teknologi ya? Teknologi itu netral, tergantung kitanya yang menggunakan bisa mengarah ke yang baik atau yang buruk. Kalau guru mampu mendampingi peserta didik
dengan baik menggunakan teknologinya, bisa jadi nanti ke depannya teknologi itu bisa digunakan menjadi ke arah yang positif. Sebaliknya, kalau alat teknologi itu digunakan untuk hal yang buruk, jika tidak didampingi, bisa mengarah ke hal yang negatif. Karena itu, menurut saya pemikiran Ki Hajar Dewantara masih sangat relevan. Beliau mengingatkan guru harus tetap menjadi teladan yang baik. Dan menurut Islam, keteladanan merupakan metode pendidikan yang masih efektif. Oke, nah kalau boleh disimpulkan nih, kira-kira solusi apa yang bisa kita lakukan nih menurut sahabat Ika nih? Guru harus kembali menjadi teladan, bukan hanya pengajar. Sedangkan keluarga juga harus ikut terlibat dalam pendidikan, karena karakter anak itu tidak harus dibentuk di sekolahan saja, melainkan di keluarga maupun di masyarakat. Sedangkan menurut saya, kita semua harus mengubah cara pandang kita terhadap pendidikan. Oke, menarik sekali ya diskusi kita pada hari ini. Nah, dari pembahasan tadi, kita belajar bahwa pemikiran Ki Hajar Dewantara ini ternyata masih sangat relevan untuk menjawab tantangan pendidikan di era modern. Bahkan ketika dipandang dari perspektif Islam, kita menemukan banyak kesamaan nilai, terutama tentang pentingnya keteladanan, pembentukan akhlak, dan kerjasama antara keluarga, sekolah, dan masyarakat. Pada akhirnya, pendidikan tidak boleh berhenti pada angka maupun ijazah atau prestasi semata. Pendidikan harus melahirkan manusia yang cerdas sekaligus berkarakter yang baik, yang tidak hanya berhasil untuk dirinya sendiri, tetapi juga membawa manfaat bagi orang lain. Di tengah kemajuan teknologi, nilai-nilai inilah yang perlu terus kita jaga agar pendidikan tetap memiliki arah dan makna. Semoga diskusi ini mengingatkan kita bahwa perubahan besar dalam dunia pendidikan bisa dimulai dari hal-hal sederhana, menjadi teladan, menghargai sesama, dan terus belajar memperbaiki diri. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah mau berbagi pandangan, dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menyimak podcast ini. Saya selaku host pamit untuk undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.